Dia kata dia suara dia keras, dia minta tolong sama gue, kakinya kayak gitu. Ditarik. Dan Sosoknya anak kecil. Gue nggak ngeliat sosoknya, nggak ada soalnya. Itu bapak meninggal tadi tuh pada nggak bisa tidur. Jadi disclaimer ya, kalau untuk pasien yang dekubitus, yang punya yang kayak itu bau apa ya, bau khasnya tuh ada. Bau khas lukanya ada, karena kan. Hello, welcome to my channel Terserah Gue. Kali ini kita balik lagi di channel ini. Jangan bosen-bosennya karena selalu mengundang tamu-tamu yang tak terduga Dan tak kasat mata. Oh iya siap. Hari ini nih kita ada datang tamu baru nih. Kakak cantik, rambutnya pirang-pirang bagaikan mie gitu ya. Namanya siapa, Kak? Hai, nama gue Via. Biasanya nama dipanggil apa nih? Via, Okta, banyak sih. Okta, Piul. Via, Piul. Hobinya apa? Hobi nonton drakor sama bucin. Oh, udah punya cowok guys. Punya. No, lagi main ML. Lagi sibuk apa nih, Kak Via? Kuliah sih. Kuliah aja, iya. Oke. Jadi buat kalian yang belum subscribe, mau lebih tahu lebih dalam lagi, nanya-nanya tentang Kak Via, apa itu gini-gini? Kan biasanya muncul. Oh, muncul. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen, beri saran. Oke, kakak manggilnya kakak apa nih? Via aja. Oh, Via. Nggak pakai H. Via. Oke, Via. V-nya itu pakai V apa pakai F? Panta. Oh, pakai V. Lagi sibuk apa tadi kesehariannya? Kuliah. Bolot ya. Gak bolot sih, cuma pengen diulang aja nanyanya. Oke, fine. Kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Perawat. Iya. Oh my god. Pakai god ya. Subhanallah. Kan lagi pakai hijab. Kakaknya ini seorang perawat. Perawat apa kalau boleh tahu? Umum. Oh, umum. Jadi apa aja? Binatang, orang, setan? Bisa. Oh, bisa. Mantan, selingkuhan, bisa. Astaga. Merembet ya, Wak, gitu. Emang dulu pas kecil tuh punya cita-cita gak sih? Mau jadi psikolog. Cuman nyokap gue suruhnya perawat. Jadi apa? Psikopat. Jadi perawat lah. Kan sekarang perawat. Dikirain. Aduh, capek banget deh ya. Oke. Sibuk jadi perawat. Insyaallah. Ada nggak sih selama ini pas jurusan ngambil perawat kuliah aja apa dari sekolah? Dari SMK sih. Oh, SMK kalau gue. Dari perawat juga. Dari perawat. Berarti pernah dong kayak magang atau PKL gitu? Pernah. Kalau SMK tuh 2 bulan. SMK 2 bulan. Sebulan di puskesmas, sebulan rumah sakit. Kalau untuk kuliah setiap semester. Pernah di puskesmas daerah mana tuh kalau boleh tahu? Itu Limo Depok. Iya. Oh, kayaknya gue tahu deh. Untuk warga Limo. Salam hangat ya. Ya, aduh. Dari Pia. Perawat ya, bukan psikolog atau psikopat. Aduh, terus banyak kayaknya masuk perawat tuh keluh kesahnya apa sih kalau boleh tahu? Banyak sih, ada yang kesurupan, ada ada di sekolah gue dulu SMK. Ada satu. Tapi Pia tuh pas temen yang kesurupan apa Pia yang kesurupan nih? Temen lo yang kesurupan, Pi. Manggilnya lu gue aja kali ya. Biar asik. Nah, terus pas lagi di sekolahan ada yang kesurupan tuh ceritanya gimana? Jadi kan ceritanya tuh bermula dari kelas gua. Nah, kelas berapa kalau boleh tahu? Dulu pas gue zaman kelas 10. Jadi tuh di kelas 10 itu kan kayak kita tuh gedungnya tuh kayak gedung nyewa gitulah ya, kayak kecil gitu. Gedungnya ada tua atau gimana? Enggak sih, enggak begitu tua. Adalah gedung daerah Gandul. Terus Gandul Depok, Cinere lah masuk ya? Iya, masuk situ. Nah, terus tuh di situ temen gue nih iseng anaknya buka pintu yang cewek atau cowok? Cewek. Dia buka pintu yang harusnya nggak dibuka, kata
kakak kelas gue dulu tuh katanya. Terus pas ketika dia buka, Dia terus penasaran tuh. penasaran isinya apa, padahal nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan, cuma Iya, dari kakak kelas bilang sampai guru mungkin ya, nggak tahu. enggak. Kakak Kakak kelas kelas aja. gue doang. Iya. Jangan sampai dibuka gitu. Nah, sedangkan kayak ruangan gue tuh kayak yang di sini tuh pintu gitu, pintu itu. Iya. Nah, terus katanya tuh dulu penempatan papan tulis tuh nggak di pintu situ, tapi di pintu yang deket pintu keluar sama pintu masuk kelas Jadi gue. beda, ke papan tulisnya dipindahin apa gimana? Iya, dipindahin juga. Jadi otomatis kita ini papan tulis, terus ini pintu yang nggak boleh dibuka gitu. Nah, terus di situ teman gue buka, setelah dibuka dia tutup kan. Terus sampai gue mata pelajaran sekitar jam 1 tuh gue mulai lagi kan, habis isoma kita mulai jam 1. Terus di situ temen gue nih yang samping gue banget, dia tuh sendirian. enggak, jadi kan duduknya tuh gue kayak lu tahu kursi kampus nggak sih? Tahu. Nah ya kan Sendiri gitu kan. namanya gedung kecil ya, otomatis kan nggak ada meja, pakai kursi kampus. Nah terus di situ temen gue tuh tiba-tiba diem aja dia. diem aja, inisialnya S. Ya, dia tuh diem aja, terus tiba-tiba dia nyoret-nyoret kertas gitu kayak penuh dendam gitu matanya, tapi kosong. Tatapannya kosong. Nah, terus dia coret-coret sampai terus dia kayak nangis. Gue tanya, lo kenapa? Terus dia teriak, terus ya udah akhirnya dia kursi itu dia tendangin semuanya dari situ. Terus teman-teman yang lain pada teriak atau gimana? Pada kabur, gue ditinggalin. Berarti pawangnya lu ya? Gue ditinggalin, terus gue panggil, terus teman gue 2 orang masuk buat bantuin gue megangin dia. Terus gue nggak tahu, gue cuma baca surat-surat pendek, gue cuma pegang ininya dia, terus hilang dianya pergi. Enggak, maksudnya yang gangguin masukin dia pergi. Dari situ gue Berarti kayak bingung. Kalau ada yang kesurupan bisa panggil kakak Kia. Enggak, anjir, gue di situ tuh gue bingung kayak kok bisa gitu kan. Mungkin lu pernah ketemu anunya langsung? Setannya? Iya, setan. Setannya langsung. Pas itu sih setannya cewek, mungkin tante kali ya, kuntilanak di situ Di dalam yang ruangan dimasukin itu. teman gue. Yang dimasukin. Ya. Terus tapi lu pernah ngeliat itu ruangan kosong? Iya, gue pernah sesekali sebenarnya ngeliat si tante. Gue kan manggilnya tante ya. Kalau kuntilanak tuh tante. Dia tuh mojok gitu. Jadi tuh sendirian jomblo ya. Jomblo ya. Jomblo ya. Deketin dong, enggak, canda. Iya kayak gitu. Terus pas gue cuman ngeliat tuh kayak jadi tuh ruangan kosong, nggak cuman kosong. Jadi di depannya sini tuh ada kaca. Sebelah kirinya deket pintu. Iya, yang ruangan kosong itu kan cuma selorong. Itu emang nggak ditutupin apa? Kayak hordeng gitu bahasanya? Enggak ada. Emang ya namanya nyewa ya. Jadi ya udah, terus gue ngelihat sesekali dia, cuman gue nggak buka pintu itu sih, karena emang temen gue jahil aja. Dari situ kita sering kesurupan bareng. Kayak apa, yang satu temen gue nih ketika masuk pasti entah 15 orang atau 20 orang langsung kena, karena pusatnya. Tapi pernah kesurupan massal gitu? Iya itu jadinya kesurupan massal. Akhirnya setiap pagi tuh, terus udah gitu nggak kondusif. Hah? Sekolah lu serem juga ya? Parah. Nggak sih, itu gedung kosong. Terus akhirnya kita pindah ke gedung cowok gua kan multimedianya. Oh jadi lu pacaran sama cowok lu ketemunya di sekolah gitu? Enggak. Gua ngapa jadi bahas pacar? Tadi mengarahnya ke sana. Oh iya, oke. Enggak sih, pas ketemu sama dia gue nggak pernah ngobrol. Gak kenal. Orangnya pendiam atau gimana? Pendiam. Guanya belak-belakan, cowok gue. Kebalik ya. Guanya agresif. Anaknya aktif ya bun. Iya gitu. Terus pas lu udah pindah ke gedung yang lain, tetap di situ tempatnya atau beda tempat? Kita pindah di Cinere. Dari Gandul ke Cinere. Makin jauh dong ongkos. Makanya bensin gue habis. Naik motor apa naik motor gue. Terus pindah tuh jadi satu gedung sama yang gedung cowok gue yang tadi tuh multimedia, gue perawatnya. Di situ masih biasa aja, jarang kesurupan tuh, udah mulai. Nah, ketika tapi muridnya di situ banyak. Jadi banyak, karena kan gabung sama temen-temennya cowok gue kan. Jurusannya emang beda? Beda. Kalau
Perawat sama ada 2, multimedia sama MM sama MK. MK. Ya. Terus kalau udah pindah, pas udah pindah tuh masih ada kejadian-kejadian aneh nggak? Masih. Nah, masih diikutin. Masih, karena kan dulu kan yang sekolah Mungkin cowok ada gue ini majikannya mungkin. malah lebih parah. Gedung Malah yang lebih di cowok gue nih lebih kayak mereka lebih nunjukin Diri dia gitu. diri dia. Jadi pas yang awal-awal gue pindah gedung tuh, Ya. itu gue ngeliat apa kayak, gue nggak tahu ya itu cowok apa cewek, pokoknya rambutnya gondrong, terus dia tuh badannya panjang gitu kayak menyerupai anjing. Tapi lu tahu yang anjing ini nggak sih yang di film kartun? Iya. Tahu nggak sih yang palanya ada 2, yang kanan 2. kiri, terus badannya panjang. Oh, depan belakang ada. Iya, itu Kayak gitu sosoknya. kayak gitu. Terus Serem dia juga ya. terus ntar besoknya pagi lagi gue suka disambut sama anak kecil, suka main. Ntar dia naik ke atas kalau gue lihat. Emang ada berapa lantai di sana? 4 ya yang? 4 kan? 4 lantai, 1 rooftop. Lantai. Iya. Terus tuh anak kecil ikut belajar. Iya kadang kalau gue lagi haid. Jadi gue kalau misalkan ketika gue haid, gue nggak bisa bedain. Ilmu kelam ini. Ilmu apa ya ini? Ilmu kudu. Ilmu kudu. Iya, jadi dari itu si anak kecil ngapain, lari-larian? Iya, kadang suka nyenggol, kadang suka kayak nyolek, kadang suka kayak kita tuh kadang di tangga. Gue pernah nih berdua sama temen gue, karena kan dulu AC-nya dingin banget ya di kelas gue tuh. Nah temen gue nih kebelet boker. Temen lo kebelet boker. Nah anehnya ini sumpah, ini real banget. Jadi tuh kejadian nyata lah ya. Iya, kejadian nyata. Jadi temen gue kan Kristen nih. Iya. Maaf ya yang Kristen. Nah, jadi tuh pas ketika dia kebelet itu, kan kita turun kan, karena kamar mandi yang paling PW itu di bawah, dekat lab perawat gue. Nah, terus di situ tuh temen gue tiba-tiba nggak tahu kenapa dia tuh kakinya ditarik. Bener-bener ditarik, dan gue tuh nggak tahu. Di kamar mandi? Enggak, di pas kita mau turun di tangganya. Di tangganya, dan gue nggak denger kalau dia minta tolong sama gue, kayak Pih tolong gitu. Akhirnya sampai kayak dia turun, dia jatuh kenain kaki gue, ya otomatis gue jatuh dong. Gue udah di bawah, dia masih kayak di sini lah posisinya. Terus lu kok nggak denger sih gue minta tolong, kata dia gitu. Dan gue nggak denger sama sekali. Padahal kan apa lu budek? Gue nggak tahu gue. Dia katanya suara dia keras, dia minta tolong sama gue, kakinya kayak gitu. Ditarik. Sosoknya anak kecil. Gue nggak ngeliat sosoknya, nggak ada soalnya. Lu nggak tahu? Ya FYI. Kecolongan. Iya. FYI gue tuh kayak gitu pas gue TK tuh dulu gue disuruh mandi sendiri sama nyokap gue. Ketika pas lagi di kamar mandi tuh gue ngeliat sosok, bukan sosok sih, kayak bayangan hitam pas di rumah gitu. Pas di rumah. Nah, sosok bayangan hitam tuh kayak datang blus gitu. Lewat doang gitu ke belakang. Iya. Nah, dari situ gue udah mulai, cuman nggak gue sensitifin. Pas terlalu pikiran banget lah. Iya, pas umur 17 tahun kan, gue SMK 17 tahun kan tuh, kelas 2-an gitu ya. Nah, di situ gue langsung, namanya hal-hal kayak gitu bisa aja terjadi. Jadi bisa ngelihat atau jadi bisa ngelihat dan nggak bisa bedain. Ngerasain lah ya gitu. Iya. Pas lagi haid doang sih gue nggak bisa bedain itu orang atau bukan. Itu cerita lu di sekolah. Terus kalau di kuliahan gitu, di kampus-kampus tuh pernah ada kejadian gimana? Ada. Sebelum kuliah juga gue pas lagi PKL nih, gue PKL di salah satu rumah sakit swasta Jakarta pas SMK. Jadi gue tuh disuruh sama kakak perawat gitu ya, yang namanya bocah PKL kan, kayak Dek minta tolong gitu. Gue disuruh minta tolong ngambilin apaan? Apa namanya? Yang kurang untuk tahu gitu. Ya pokoknya yang dalam untuk gitu. Ada medis lah ya. Iya. Nah di situ gue pas ngambil itu, gue itu jadi ruangannya itu ruang isolasi ya. Ruang isolasi itu biasanya untuk pasien-pasien yang punya. Lu pas zaman kuliah sekolah tadi nih?
sekolah, pas Masih PKL sekolah, iya. pas PKL sekolah. Nah itu zaman-zaman yang kayak gue masuk ruang isolasi, kebetulan sepi, maksudnya belum ada pasien. Belum ada. Nah itu tuh ruang isolasi yang kebetulan 3 hari kemarin tuh ada pasien yang meninggal karena TB, ya TB paru. Tapi udah disteril, jadi gue berani masuk, ya kan. Nah terus pas gue ngambil itu tuh yang buat bantuin pasien gue atau itu gelap terus kebetulan gue lagi hide di situ. Terus gue ngeliat pasien gue tuh kayak ngengkang gitu, kayak ya lu tau lah TB paru tuh nggak bisa napas kan, sesak. Otomatis pasien duduk dia kayak nafasnya tuh terengah-engah kayak capek lah gitu. Padahal terus gue tanya kan, Kak emang itu isolasi ada pasien kok gelap banget? Kata dia, enggak deh, kamu ngeliat yang cowok. Iya, itu mah bapak ini gitu yang kemarin meninggal. Dan di situ gue kayak oh, dan gue juga masih di situ. Ya mungkin jin koordinator ya, karena kan nggak mungkin kalau misalkan orang meninggal tuh ya udah beda alam. Terus juga yang pas gue pernah dinas malam itu. Jadi jam berapa biasa kok dinas malam? Gue dinas malam dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jam 8 sih sebenarnya kan karena ikut operan gitu kan. Operan tuh jadi kayak kita kasih tahu nih sama yang dinas pagi apa aja yang kita lakuin tadi malam, terus pasien apa aja yang punya keluhan gitu. Nah terus dari situ emang banyak isu beredar di ruangan. Gue pas itu dirawat inap. Gue rawat inap di Ranap gue. Pas dinas di Ranap itu kata orang situ, kata perawat situ, kata petugas lain, kalau ngelihat cewek diemin aja gitu. Lihat cewek sendirian atau gimana? Iya, pokoknya jadi kayak apa namanya? Dorong di kayak yang apa sih namanya? Yang ini nih apa? Fondasi ya? Fondasi gitu kan gede-gede kan kalau fondasi rumah sakit. Nah, kalau ngelihat cewek diemin aja. Nah, pas itu tuh gue tuh kalau dinas malam nggak pernah tidur. Gue tuh nggak pernah tidur, jarang. Bahkan nggak pernah. Siaga lah ya. Karena gue tipe yang kayak kalau misalkan ya namanya pasien ya, apa keluarga pasien tuh kadang kayak nggak enak bangunin kita. Nah gue mending kayak gue nggak tidur, bikin gue gitu kan. Totalitas lah. Parah totalitas habis. Keren. Ya terus dari situ gue ngeliat nih cewek yang suka diomongin. Nah bentukannya tuh rambutnya panjang, ya kayak Mbak Kunti gitulah. Cuman Kunti versi Yong, versi muda. Ada yang mukanya jelek banget. Sumpah gue tuh kadang setan masih dihina ya Wak. Iya, terus dari situ gue kayak kamu ngapain gituin kan. Terus kok kamu ngeliat aku, kata dia. Ya iyalah lu nyata banget gue gituin kan ya. Terus kata dia gini, lu ngomong langsung ke dia. Iya ngomong. Bahasa hati. Ngomong langsung kayak lu ngapain? Lu jalan sendirian gitu. Enggak, gue di nurse station, tempat buat kumpulnya perawat. Ya itu namanya nurse station kan. Gue duduk kan, gue sambil apa namanya tugas gue gitu kan, laporan gue. Terus ya udah gue tanya, lo ngapain? Kata gue gitu diri sendiri di situ. Kata dia, lo kok kamu ngeliat aku? Kata dia gitu. Iya, gue lagi hide, gue gituin kan. Terus nah itu nggak lama yang kata gue ngeliat bapak-bapak yang TB paru itu. Nah terus kata dia, nggak apa-apa, emang aku di sini gitu. Oh ya udah, kata gue gini, kalau lu mau cerita sama gue, lu jangan jelek muka lu, gue gituin. Maksud gue jelek tuh kayak hancur gitu kan, hancur kayak biasa aja, gue gituin. Biasa aja gitu. Ya udah, terus dia sharing tuh sama gue ditemenin. Ngobrolnya berdiri, duduk apa telentang? Gue duduk. Jadi kayak udah kayak ngobrol sama keluarga pasien. Enggak dapet. Gue dapet susu tapi. Gue dapet susu. Jadi kalau dinas malam tuh gue dapet kopi sama susu. Buat malam tuh? Iya, buat yang dinas malam. Enggak sih. Tapi gue bawa pulang bagiannya ya. Iya, emang dapet. Terus dia cerita udah lama di situ segala macam. Dia bingung katanya mau mana. Terus ya udah gue doain aja Al-Fatihah buat dia gitu. Terus gak lama dia pergi.
Enggak, dia memang di situ. Emang jaga di situ. Karena dia nggak nanya pernah. dia kenapa gitu. Gue nanya dia Kenapa di situ kenapa, terus? dia sakit katanya. Jadi kayak pokoknya ada yang dia tuh nggak bisa masuk alam selanjutnya gitu. Kayak ada yang belum diselesaikan sama dia. Di situ. Di dunia maksudnya. Itu makanya dia belum sampai ke alam lanjut gitu. Pas itu zaman sekolah, terus kalau pas lagi masuk kuliahan nih. Oh iya, pas gua kan anak angkatan COVID. Jadi gua generasi CPD ya. Iya, generasi Z. CPD apa tuh? COVID. Oh, CVD mungkin kali ya. CVD ya, COVID. Kalau CFD kan ini Car Free Day beda. Iya, benar. Ya, di situ kan gua selama 1 tahun gue kuliah berarti 2 semester ya. Semester 2 itu gue nggak pernah yang namanya nginjekin bangku kuliah offline maksudnya. Iya. Secara offline, gue online. Nah ketika gue kan D3 ya, D3 keperawatan. Jadi otomatis gue harus mau nggak mau kan di semester, harusnya gue udah mulai dari semester 2 harusnya mulai dinasnya. Cuman karena COVID semester 3. Gue mulai semester 3 otomatis kampus nggak ngelepas gitu aja kan, kita mau nggak mau harus belajar dulu gitu kan, kayak yang walaupun gue udah punya basic tapi tetap harus diasah lagi. Nah di situ tuh kondisinya gue masuk kampus tuh sendirian ya, gue nggak nungguin temen gue gitu. Terus kayak temen gue tuh kayak masih lama gitu, daripada gue nungguin di bawah kan ya mendingan gue naik duluan ke lab tuh di lantai 4 paling atas ya gedung kampus gue. Terus abis itu ada berapa lantai itu? 4 lantai juga? 4 lantai tapi nggak ada roof. Iya. Nah pas di lantai pertama jadi tuh itu kondisi gue juga lagi nggak haid sih, mungkin energinya nih cewek cepet gitu, maksudnya kayak gede gitu, banyak. Dia diem di situ. Gue tanya, lo nggak masuk? Gue gitu, gue kira mahasiswa, ngerti nggak ya namanya? Cewek atau cowok? Cewek lagi. Nah gue tanya, lo kenapa nggak masuk? Gue gituin kan, ya udah ayo naik ke atas sama gue kirain kan temen gue ya online ya bun, nggak pernah tahu wujud temen, kayak cuman ngeliat di Zoom doang atau nggak di Gak terlalu ini banget kayak ketemu cara langsung. Betul. Terus akhirnya gue ajak lah tuh, tapi kok nih orang diem aja, kata gue gitu. Masih diem aja, cuman tapi rapih pakaiannya. Rapi kayak mahasiswa, rapi. Terus akhirnya gue tanya, pas gue ajak, gue tanya, lu dari prodi apa gitu kan, program studi apa nih, gue gituin. Kata dia diem aja. Bukan kata dia sih, kata gue nih orang kok diem aja. Nah selesai gue masuk ke lantai 4 udah gak ada, langsung hilang, tiba-tiba hilang. Terus lu ketawa sendiri, ngomong sama siapa? Iya, gue langsung kayak, gue sama siapa tadi gitu kan. Ya udah, gue dari situ kayak, nah pas pulang kok kayak panas gitu badan gue. Terus akhirnya gue pas malam akhirnya pas malam. Ada iklan sebentar. Iya. Oke lanjut. Akhirnya pas malam gue nggak bisa tidur. Iya. Gue nggak bisa tidur. Terus badan gue tuh yang sebelah kiri berat. Dan kayak gue mau tidur, sampai gue biasanya nggak tidur sama nyokap gue tidur nyokap gue di sini nih, masih si Dajjal. Sama kakak gue maksudnya di sini. Kakak lu Dajjal. Enggak, kalau lagi selain menghina setan, menghina kakak, nggak boleh. Nggak ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, nggak boleh itu. Ini bentar, ini ada yang lucu nih dari sini. Ini siapa nih? Ini namanya Meng. Namanya Meng. Meng dari kecil tuh sama Meng terus. Dari zaman yang ngompol ya? Zaman yang ngompol sama Meng. Dulu Meng lebih gede dari gue, sekarang apa dia menciut? Lu nya kegedean. Oh iya, gue yang bertambah. Gue yang gendut ya. Panggilnya Meng dari kecil. Iya, hai Meng. Udah makan apa aja? Meng udah selalu mengisi-ngisi hari-hariku, bersedih, tertawa, ngobrolnya sama Meng. Ngobrol sama Meng, bukan sama manusia ya? Iya, sekarang kan punya Ayang, jadi sama Ayang. Siap. Oke, lanjut ya. Nah di situ kan badan gue berat. Bentar bandonya. Oh iya, oke. Udah cantik. Ciamik ya. Iya. Terus lanjut,
abis itu gue punya tukang urut langganan. Jadi ada lagi tukang urut langganan? Ada pastinya. Nah dia tuh bisa mengetahui apa yang gue rasakan. Terus akhirnya pas dari pulang terus tidur, biasa tidur sendiri. Akhirnya gue tidur sama nyokap gue. Sama nyokap. Karena gue nggak bisa tidur, badan gue sakit semua. Sampai gue biasanya, gue tipe yang nggak bisa ditempelin sama nggak bisa dimasukin. Iya. Nah, jadi digelendotin kayak bestie gitu. Kayak bestie. Sebelah mana? Karena kiri yang berat. Jadi kayak begini. Sumpah bener gue kayak gini. Nah, gue kayak gitu. Iya. Terus dibawa ke tukang urut langganan. Iya. Nah di situ gue masih biasa aja. Cuman gue tuh di situ emang emosian. Gue emang basicnya emosian, cuman kayak lebih emosian pas tangan gue dipegang kayak gini ya, namanya ngurut kan ya. Yeah. Dipegang gini gue teriak. Keteknya bagian ketek. Iya, bagian ketek. Diurut bagian ketek tuh gimana ya? Enggak, jadi dia gelendoknya begini. Oh begini. Iya, gelendokin goleknya begitu. Jadi kan kena ketek kan. Akhirnya gue teriak. Iya. Itu gue teriak bener-bener teriak sampai kayak gue dianterin nyokap. Ya. Udah lupa iya. Akhirnya saya bekerja. Iya, kamu bekerja. Ya udah, di situ teriak deh. Teriak tuh di dalam. Udah dari situ doang sih. Diceritain nggak sosoknya kayak gimana gitu yang lagi? Itu jadi dia cakep. Anak kuliahan juga sih tuh. Gue nggak tahu sih asal usulnya dia, orang dia nggak ngomong, diajakin ngangong-ngangong aja. Dia perempuan lah ya yang ngeliatin. Iya. Seneng sama lu kali. Iya, jadi karena gue bisa lihat dia. Jadi dia nggak digituin sebelumnya. Senang sama lu. Dan bodohnya gue ajak dia. Bodoh. Jadi tidur bareng ya? Tidur bareng di kamar. Tidur bareng terus. Nggak tahu sih gue tidur sini sama nyokap tidur bertiga. Iya, tidur empat kan sama si Dajjal. Astaga. Aduh ya udah. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Iya. Iya Kofifa. Itu sangat dosa. Iya Kofifa. Nah ya. Siap. Iya itu sih. Paling kayak gue tuh setiap kayak ngelihat, kayak gue nggak sengaja lihat, mereka pasti ikut. Pada ikut sama lu? Iya pada ikut, pada suka ngobrol. Gue kayak orang gila. Iya gue kayak orang gila, kadang di kamar kayak, mak gue ngobrol sama siapa deh gitu. Enggak nih sama ini gitu. Tapi mak gue nggak pernah percaya. Sampai pas gue pernah kayak Lu itu tipikal merasa atau bener-bener ngeliat wujudnya langsung? Lihat wujudnya. Wujud, ngerasain, peka terhadap rasa. Siap. Ya udah. Terus tapi karena lu udah semakin lama semakin tahu, jadi udah biasa aja lah ya. Ada takutnya juga. Kira seorang Via nggak takut? Enggak, gue nggak takut sama manusia, tapi gue ada takut sih kalau lagi. Takut sama setan? Enggak, gue nggak takut. Cuman kalau ngagetin kan gimana gitu? Iya, enggak, paling kayak roh jahat sih. Roh jahat tuh parah. Kayak gue pernah sampai dijilatin. Apanya? Kamu. Kalau senjatanya apa Adel? Enggak, jadi pas lagi zaman ngesurupan itu, gue tuh yang kayak nggak terima gitu, ngerti nggak sih? Yang makhluk sana tuh nggak terima. Ya bosnya pernah berbuat gitu. Salah kali? Enggak, kan karena gue bantuin teman gue. Iklan. Karena kan gue bantuin temen gue, jadi dia nggak terima. Bosnya ini nggak terima, kayak raja setannya situlah. Nggak terimanya gatel kuping gue. Banyakan banyakan kotoran. Nggak, dia nggak terima karena gue bantuin temen-temen gue. Ya temen gue nendang orang, masa ya kagak gue diemin, ya kan ya, gila. Ya setan sendiri ributin. Terus akhirnya dia ke rumah gue. Pas ke rumah gue, awalnya tuh nggak cuma jadi lu dilabrak secara terbang. Gue dilabrak pakai tembok, sama dia bawa anak buahnya 5, jadi megangin gue di situ. Gue kata gue nih bayangin aja ya, kata gue seorang Via dilabrak sama setan. Dilabrak, gue nggak pernah dilabrak sama manusia gitu kan, gue dilabrak sama setan. Ngajar nih, ini buat lu setan yang dengerin podcast nih. Kalau yang percaya
ya udah kalau Ya udah kalau percaya ya gue udah amat. Ya kan Ya lu udah. menguasaan unek-unek lu di Iya. sini ya kan. Mm-mm. Intinya lu ketemu geng-gengan dia lah. Squadnya dia. Aja. Di situ dia bawa anak buahnya. Dia Terus lu di dalam kamar dalam keadaan apa? Tidur. tidur. Gue tuh kalau tidur suka telentang. Telentang, nggak pernah Iya. tengkurap. Enggak, nyesek. Iya benar. Nyesek kalau gede. Enggak. Kalau tidur. Kalau tidur ya. Jadi di situ gue tidur pas bagian telentang. mimpi. Enggak. Lu rep-repan kali? Enggak Enggak juga. rep-repan. Enggak. Gue ngeliat. Jadi kaki gue dipegang sama anak buahnya satu, terus kaki kanan kiri gue dipegang satu-satu. Nih anaknya kan jumlah 2. Nah terus dipegang tangan gue jumlah 4. Iya. Nah satu lagi tuh pegang badan gue, jadi kayak dia dari bawah tuh megang ini gue gitu. Lu nggak bisa bergerak. Enggak. Terus Nggak lu bisa. dilabrak. Nggak bisa. Terus Gara-gara alisnya kesebelan. kayak nggak tahu ya kayak yang di Gorontalo ya. Oke, langsung ke topik. Terus dia ngerangkak dari kamar gue. Ini kayak ya lu terserah ya lu mau percaya apa enggak, soalnya gue ngeliat langsung dia ngerangkak terus pas gue buka mata gue udah ditutupin sama, kan gue tuh rambut gue nggak pernah panjang dari zaman SMP gue pernah panjang Sampai kayak Andi ya. ya zaman dulu ya. Terus rambut gue tuh nggak pernah panjang ya, otomatis nggak bisa nutup muka gue kan. Nah itu tuh rambut panjang banget, kata gue gini, ini setan kalau dateng lu keramas atau nggak ke salon gitu ya, bau banget rambutnya. Mohon maaf dan ini Iya, nggak ada salon. Iya, maksud gue ya lu keramas seenggaknya conditioner kayak yang anti bilas gitu kan. Ini Iya. bau banget, bau bangke. Aduh, gua nggak ngerti lagi jalan pikiran Pia ya. Jadi ya udahlah ikutin dan Ya ini bau banget, kata gue, apa sih nih bau-bau gitu kan ya. Nah terus pas itu dia udah di muka gue gitu, lu tau gak sih kayak begini. Terus kata di dia, depan mata lu. depan mata gue merem lah ya. Kalau lu ngobrol sama dia gimana? Gue nggak bisa ngobrol kan karena muka gue ditutupin, muka gue ditutupin sama rambutnya sama muka begini nih. Nah habis setelah itu dia langsung kayak jilatin gue, dijilat bener-bener basah muka gue, bukan basah karena keringat. Lu pernah dijilat gak sih? Coba jilat basah gak? Jorok dong. Jorok, dan lidahnya tuh panjang segini. Ini setan ngapain jilat-jilat gue ya kan? Biar gue takut mungkin kayak kali ya gue nggak ngerti, kayak maksud dia kayak ya udah lu kalau ada yang kesurupan lu nggak usah ikut campur, mungkin gitu kali. Gue dijilatin basah muka gue dan itu bau banget. Terus pas udah bangun itu Langsung bangun, langsung bisa bergerak. langsung bisa. Gue Terus lu tersadar? baca aja, ada bacaan yang kayak Terus surat pendek. ada yang sebagian orang nggak tahu bacaannya. Itu gue baca dalam hati, gue kayak gue gitu ya. Langsung Jadi Iya. sembur. awalnya nggak bisa, bibir gue getar. Pas baca aja bibir gue getar, kayak maksudnya kayak baca dalam hati pun getar, kayak ketemu ayang. nggak bercanda. Siap. Jadi nggak bisa ngomong, akhirnya sampai kayak nya nggak sampai gitu, nggak juga. Wah gitu. Lagi Ini sebenarnya setan apa gimana sih? ya udah lu tersadar, lu bangun, lu baru ingat sesuatu atau gimana? Gue nggak, ya karena kan gue sadar. Ya maksudnya lu mungkin gara-gara pas di rumah sakit ya tadi ya ceritanya, atau di Iya. kampus ya kan? Iya, di Ya, rumah teringat sakit. gara-gara itu atau gimana? Enggak, itu yang pas bagian nolongin temen gue kesurupan sih. Udah pas disamperin, udah lu Pasti. lu minta maaf. Enggak, ngapain minta maaf sama setan? Ya mungkin lu kan kena punya salah sama dia gitu. Enggak, karena kan apa ya maksud gue kayak ya lu kalau ganggu temen gue ya lu berurusan sama gue, ngerti gak sih? Namanya bestit. Bestot. Ya udah kayak gitu. Bestil lah ya. Nyala nggak sini? Oh nyala masih. Iya kayak gitu. Pas udah itu di masa kuliah ya. Tapi ada nggak sih mesti di Kuliah sekolah juga, kuliah sekolah. Gue mau bilang SMK. Sekolah kuliah sama aja. sama aja kan? Sama aja.
pas kuliah ini pernah di RS juga? Iya. Pernah ada? Oh iya, ada kejadian nih. Jadi gue di RSUD itulah, pokoknya RSUD. Jadi RSUD. Tapi waktu kemarin lu cerita sama gue di RSJ. RSJ ada, di RSUD ada. Banyak gue kayaknya. Pada yang RSUD dulu nih. Iya, RSUD. Pokoknya RSUD bagian adalah Jakim, bukan? Enggak, pokoknya bagian panas. Ya lu pada tau lah kota panas di mana. Depok panas. Enggak, pokoknya bagian terpanas kota adalah antara Jabodetabek lah ya. Iya, ada. Pokoknya di Jabodetabek itu. Jadi di situ gue punya pasien. Pasien gue tuh dulu ini timnas tapi timnas tahun berapa ya? Bukan tahun 2000-an. Timnas apa? Timnas nggak tahu timnas U apa. Pokoknya gue tahu dari anaknya dia tuh timnas nasional. Iya, bola timnas. Terus dia tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi di situ pasien gue tuh stroke. Terus dia juga punya luka dekubitus. Kalau tahu kasusnya si itu tuh si siapa? Yang nama si Gaga. Laura. Iya, almarhum Laura kan dulu dekubitus. Nah, pasien gue juga dekubitus. Dia tuh kakinya ngangkang. Nah, terus di situ gue yang selalu ngasih makan dia lewat NGT. Jadi NGT itu masuk ke dalam hidung, kayak apa sih, susu. Cara makan lah ya. Cara makannya untuk kebutuhan nutrisi dia. Pernah kan lo lihat? Nah, di situ pasien gue memang dari pindahan ICU ke Ranap. Nah, gue tuh banyak kan dinas di Ranap. Nah, di situ gimana sih kalau orang mau meninggal tuh kan pasti kayak keluarganya dibikin seneng, kayak dibikin sehat dulu gitu kan. Nah, awalnya keluarganya udah pada seneng karena bapak atau suaminya ini kan udah mau sembuh gitu kan. Nggak mau sembuh juga sih, kemungkinan kan ya. Nah, di situ dia pas dinas malam dia meninggal kolab. Enggak, gue dinas malam kan selalu jam 9 mulainya. Jam setengah 9 tuh gue udah sampai RS karena kan gue deket sama kosan kan. Nah, terus di situ langsung kayak dia langsung diem gitu, ngerti gak sih? Disclaimer, bukan di RSUD, di Bogor, RS swasta Bogor. Ya, kalau yang timnas nih di RSUD juga ada. Ntar gue ceritain. Yang di Bogor dulu. Iya, di RS Bogor. Tahun 90-an. Ya, timnas tahun 90-an. Dari situ kayak dia pas lagi kolaps ada gue. Ada lu. Gue pas demo Sakarotul lah. Nah, di situ kan dia dipasangin kayak alat untuk deteksi jantung gitu kan. Nah, udah bener-bener jantungnya lemah, udah istilahnya dinyatakan meninggal gitu kan. Nah, di saat itu gue dinas tuh sendiri. Maksudnya anak PKL yang dinas sendiri. Jadi dari sekolah lain atau dari temen gue tuh nggak ada cuma lu sendiri. Kalau dinas malam kebanyakan suka sendiri kan, karena temen gue udah dinas kan lepas paginya, lepas libur gitu. Nah, di situ gue pas jam 12-an apa jam setengah 1. Jadi kalau kampus sekolah tuh beda. Kalau sekolah beda. Iya, jadi kalau sekolah gue laporan diketik, tapi kalau untuk activity daily living gue, yang aktivitas gue sehari-hari di rumah sakit itu harus ditulis. Nah, kalau kampus, kalau kampus semuanya ditulis. Semuanya. Iya, dari laporan pendahuluan gue, laporan kasus gue semuanya ditulis. Nah, di situ kan gue dari pasien tenang nih. Biasanya kan pasien tuh nggak tenang sekitar jam 2, jam 3-an tuh pasien udah mulai nimbul gejala lagi. Nah, itu tuh pasien lagi tenang karena kan habis gue ganti cairan semua kan di jam segitu. Terus gue catet tuh tugas laporan gue. Terus gue lagi nulis pasien gue yang meninggal ini datang jalan, dia bisa jalan sebelum meninggal apa sesudah meninggal. Kan meninggalnya stroke, kan nggak bisa, kakinya ngengkang gini loh, kayak orang duduk gitulah, ngengkang. Nah, di situ dia jalan bawa tiang infus.
pas jalan dia bilang makasih sama gue. Dia tahu nama gue ternyata. Dia kalau misalkan kita PKL ya, walaupun bocah masih mahasiswa, itu pasti dipanggilnya suster sama pasien atau enggak keluarga. Dia bilang kayak, Suster Pia makasih ya tadi gitu udah rawat saya. Gue kaget lagi lah bisa jalan. Gue langsung kayak, oh iya Pak, gitu kan. Dia jalan, udah sampai ngelewatin. Jadi di rumah sakit Bogor itu nurse stationnya panjang, sampai kayak pas ngebelok gitulah. Udah dari situ gue kayak merinding sih, ya gue sendiri emang banyak bilang gitu ya. Iya, dan di situ banyak. Jadi kan gue tuh bapaknya itu kan kelas 3 ya kan, jadi rumah sakit kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah pas kelas 3 itu pasien gak tenang sampai kayak dia pun minta tolong buat ambilin minum di luar di lorong 1. Minta tolong gue. Karena bel biasanya ya. Iya, karena ibunya lagi tidur, dia nggak enak mungkin, terus minta tolong gue ambilin minum. Terus gue tanya kenapa nggak tidur aja mas, gitu kan, gue gituin. Dia masih muda. Katanya saya nggak bisa tidur sus, gitu. Kenapa? Itu bapak meninggal tadi tuh karena nggak bisa tidur. Jadi disclaimer ya, kalau untuk pasien yang dekubitus yang punya yang kayak itu bau apa ya, bau khasnya tuh ada, bau khas lukanya ada, karena kan dia sampai udah dia dekubitus diabetes, udah komplikasi deh pasien gue yang meninggal itu, yang timnas itu. Nah itu udah bener-bener kayak baunya tuh masih bau dia, bau khas lukanya dia. Dan terus kata masnya ini, itu pasien yang sebelah saya, jadi kan masnya itu posisinya di pojok, terus sampingnya dia ya kan, kalau pasien kan sama keluarga pasien suka kayak ngobrol gitu kan, dia buka tuh, ini sama pasien ini juga bisa tidur sus, kata dia gitu, karena masih nggak tahu mungkin bau atau masih kayak mereka masih ada bapaknya itu gitu kan. Ya udah, terus sampai pagi pasien gua nggak tidur dan tensiannya pada tinggi. Tensiannya pada tinggi karena begadang, betul. Masih belum inilah ya, belum. Iya, masih semerbak sih. Nah, karena kan OB kalau malam tuh nggak ada. Kalau jam 1 nggak ada, pagi ada. Jam 5 OB udah ada, udah ngebersih gitu. Itu cerita di Bogor. Kalau di RSUD itu lebih parah.